Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah surah Al-Mulk sebagai tameng dari siksa kubur. Kisah ini diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Hajjaj ibnu Muhammad dan Ibnu Ja'far. Keduanya telah menyampaikan dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW yang telah bersabda, sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat suatu surat berisikan 30 ayat, dapat memberi syafaat bagi pembacanya hingga ia mendapat ampunan, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku atau surat Al-Mulk. Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan. Al-Hafiz Ibnu Asakir dalam kitab tarikhnya dari Anas Ibnu Malik berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sesungguhnya ada seorang lelaki dari kalangan umat sebelum kalian yang telah meninggal dunia, sedangkan tiada sesuatu pun dari kitabullah yang dihafalnya selain dari surat Al-Mulk. Ketika lelaki itu diletakkan di dalam kuburnya, maka datanglah kedua malaikat penanya, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Akan tetapi kedua malaikat itu dihalang-halangi oleh kalamullah yang berupa surah Al-Mulk atau surah Tabarak. Maka surat Al-Mulk menghalang-halanginya sehingga malaikat itu berkata, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitabullah, dan aku tidak suka membuatmu tidak senang, tetapi aku tidak mempunyai kuasa bagimu, bagi dia dan juga bagi diriku terhadap suatu kemudaratan dan juga suatu kemanfaatan. Jika engkau hendak membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mintalah syafaat darinya untuk dia. Maka langsung saja surah Al-Mulk berangkat menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berkata memohon, ya Allah, sesungguhnya si fulan dengan sengaja memilihku di antara kitabmu, lalu ia mempelajariku dan membacaku serta menghafalku. Maka apakah engkau akan membakarnya dengan api neraka, sedangkan aku berada di dalam rongganya? Jika engkau hendak menyiksanya, maka hapuskanlah terlebih dahulu aku dari kitabmu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku lihat engkau sedang marah. Surat Al-Mulk lalu menjawab, sudah seharusnya diriku marah. Maka Allah berfirman lagi, sekarang pergilah kamu, sesungguhnya aku telah menyerahkannya kepadamu, dan aku memberi izin kepadamu untuk memberi syafaat untuknya. Maka surat itu kembali dan mengusir kedua malaikat Munkar dan Nakir. Lalu lelaki itu bangkit dalam keadaan senang hati tanpa mengalami suatu siksaan pun dari malaikat tersebut. Setelah Rasulullah SAW menceritakan kisah ini dari Anas Ibnu Malik, maka tiada dari seorang pun, baik itu anak-anak maupun orang dewasa ataupun budak atau orang yang merdeka, melainkan mempelajari dan menghafalkannya. Dan Rasulullah SAW juga menyebut surat Al-Mulk sebagai Al-Munjiyah atau surat yang menyelamatkan. Imam Tabrani dan Al-Hafiz Ad-Diyah dari Sabit dari Anas bin Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surganya Allah, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku atau surat Al-Mulk. Imam At-Tabrani mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, sungguh aku menginginkan bila surat ini dihafal di dalam qalbu setiap umatku, yakni surah Al-Mulk ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia pernah mengatakan kepada seseorang, maukah aku hadiahkan kepadamu suatu hadis yang akan membuatmu gembira? Lalu orang itu menjawab, tentu saja aku mau, wahai Ibnu Abbas.
Ibnu Abbas lalu mengatakan, bacalah surah Al-Mulk dan ajarkanlah kepada seluruh keluargamu, anak-anakmu yang masih kecil dan semua ahli baitmu, dan juga untuk seluruh tetanggamu, maka itu akan lebih utama. Karena sesungguhnya surah Al-Mulk ini adalah surat yang menyelamatkan dan yang mendebat atau membela pembacanya kelak di hari kiamat, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyelamatkannya dari azab neraka dan juga menyelamatkan penghafalnya dari siksa kubur. Semoga diri saya pribadi dan juga kalian semua bisa istiqomah mengamalkan surah Al-Mulk yang luar biasa ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.